Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 10 sampai 3. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, bagaimana para murid bertanya kepada Yesus tentang nubuat Elia yang harus datang terlebih dahulu. Yesus menjawab bahwa Elia sudah datang, tetapi orang-orang tidak mengenalinya. Yesus merujuk pada Yohanes Pembaptis yang menjalankan peran seperti Elia dengan menyerukan pertobatan dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Sayangnya, banyak orang menolak Yohanes Pembaptis seperti mereka menolak Yesus. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari melalui bacaan Injil pada hari ini? Seringkali kita sibuk mencari tanda-tanda besar tentang kehadiran Tuhan, tetapi justru melewatkan hal-hal kecil yang menunjukkan kasih-Nya di sekitar kita. Sama seperti orang-orang pada zaman Yesus gagal mengenali Yohanes Pembaptis dan Yesus sebagai Mesias. Kita juga kadang gagal mengenali kehadiran Allah dalam hidup kita. Yang perlu dipahami bersama adalah Allah hadir melalui hal-hal sederhana. Tuhan hadir dalam senyuman orang tua, sapaan ramah teman, atau mungkin bantuan kecil dari seseorang yang peduli dengan kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari keajaiban besar dan melupakan bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang sederhana, yang kecil. Yang kedua adalah pentingnya hati yang terbuka. Hati yang terbuka itu membawa kita kepada keterbukaan kepada Allah, sedangkan hati tertutup karena kesombongan atau prasangka membuat kita sulit melihat karya Tuhan. Orang-orang Yahudi menolak Yohanes dan Yesus karena mereka memiliki ekspektasi yang salah tentang bagaimana Mesias seharusnya datang. Hati yang terbuka memampukan kita menerima kehendak Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga adalah panggilan untuk bertobat. Yohanes Pembaptis datang untuk menyerukan pertobatan. Kita juga dipanggil untuk terus memperbaiki diri, menjadi lebih baik setiap hari, dan membiarkan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih mencintai dan melayani. Sebagai refleksi kita bersama adalah, apakah kita sudah berusaha mengenali Tuhan dalam keseharian kita, dalam hidup kita sehari-hari? Yang kedua, adakah hal-hal sederhana yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita hari ini? Apakah kita sudah membuka hati untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita? Demikianlah permohonan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam setiap hal-hal kecil hidup kami. Bukalah mata hati kami agar kami peka terhadap kasih-Mu dan setia menjalankan pertolongan seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Semoga kami tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mencintai-Mu dan sesama di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.